Hai, gimana kabar Anda? Hari ini kita mau mulai satu buah perjalanan baru lagi. Kita mau pergi ke Bukit Tinggi, ke daerah Sumatera Barat. Kita mau jalan-jalan. Sini ada Bu Reni. Hai. Hai. Situ ada Runa. Hai Nah. Sini ada Coco Cloud. Kasih bye-bye. Hai. Shine. Ada satu lagi tapi di mobil. Namanya Bobby. Mana Dia Bobby? seekor babi. Ya, itu makhluk haram itu. Nah, karena dia seekor babi, boneka babi, dan selalu ngikut kemana-mana. Jadi kalau Bu Reni pergi kemana-mana, sampai ke Papua, pun dia ngikut juga. Sampai Jadi ke babi Vietnam. sampai ke Vietnam juga ngikut. Memang babi yang satu tuh agak keterlaluan, selalu ngikut kemana-mana, manjanya agak keterlaluan. Kita mau sarapan dulu. Kali ini kita mau mengunjungi banyak tempat di Bukit Tinggi. Sebagian mungkin tempat yang sudah pernah kita kunjungi, sebagian lagi mungkin tempat yang baru yang akan kita pergi. Explore ya. Iya, kita bakal explore, kita bakal jalan-jalan sama-sama, oke? Hai, ini adalah tempat tahu yang kita selalu kunjungi. Nah, tukang tahunya lihat, dia sangat tertib ya. Jadi dikasih plastik-plastik gitu, aman gitu. Dan tahunya masih baru, selalu baru digoreng. Makanya saya udah nggak sabar, saya beli tahu dulu. Panas banget ya sebenarnya. Nah, ini masker saya adalah masker baru. Anda lihat ini maskernya ada valve-nya. Ya. Nah, valve ini gunanya untuk menyaring udara masuk. Jadi udara yang masuk tuh lebih bersih gitu ya. Nah, enaknya pakai masker ini karena ada valve-nya, jadi tidak pengap. Jadi semakin banyak valve-nya, ini kan valve-nya kiri sama kanan gitu kan ya. Nah, semakin banyak valve-nya berarti semakin lega. Jadi pakai masker tuh bisa kayak nggak pakai masker sama sekali. Kemarin saya bingung, biasa saya kalau jalan buru-buru atau jalan naik tangga gitu pasti langsung sesek. Tapi ini walaupun saya lompat-lompat, walaupun saya goyang-goyang seperti ini nggak nyesek. Tetap nafasnya tetap enak. Nah, ini makanya saya senang sama masker ini. Dan masker yang ada valve ini sangat membantu sekali. Jadi kalau Anda mau ya boleh coba ini ya. Semprot-semprot dulu. Ini dari air, jadi aman banget. Nah, makanan nggak apa-apa. Itu Bu Reni menjual disinfektan ya. Nama disinfektannya adalah Osmos. Bisa Ada Anda beli di di Tokopedia. Dan ini harganya kenapa? Itu bahannya dari air, benar-benar dari dari air air. putih. Dan biasanya dibuat dari air mineral, air bersih Jadi gitu ya. semprotin ke buah sayur juga nggak apa-apa. ngilangin Semprotkan ke pestisida. makanan tuh nggak ada masalah, bagus. Tara, ini dia tahu yang kita beli tadi. Satunya harganya 1.000 karena saya bayarnya 15.000 untuk 15 tahu. Oh, Shishin mau. Harum. Terus ya, Panas ya, Shin? sekarang. Cabi mau? Oh, cabi mau. Nah, kita lagi istirahat. Seperti biasa kalau kita nggak mau buru-buru, kita santai, namanya juga lagi liburan kan ya. Jadi kita sekarang lagi menikmati. Kalau Koko tanya mana tuh kelapa yang rasa Fanta, sebenarnya bukan kelapa rasa Fanta, tapi beliau mungkin keingatnya soda gembira, terus keingat juga sama ini soda gembira di sini tuh adalah Fanta tambah susu, atau kita suka minum es kelapa. Nah, tapi tadi saya sama Bu Reni tuh sudah ngebahas tentang pendidikan anak. Karena kita baru aja nonton film podcast Deddy Corbuzier yang sama Nadiem Makarim. Dan kita di situ diskusi bahwa akan ada generation gap, ada generasi yang sekarang ini yang mengalami di mana mereka tidak bisa sekolah tatap muka maksudnya ya. Dan itu dikhawatirkan mereka mempunyai kelemahan dibandingkan dengan generasi lain yang bisa secara serius belajar secara terus-menerus. Dan Nadiem mengatakan bahwa anak-anak di atas umur 15 tahun biasa nggak terlalu ngefek, tapi anak-anak yang di bawah 15 tahun biasanya yang belum terlalu mandiri itu biasa lebih ngefek terhadap proses belajar yang seperti ini. Lalu saya bilang sama Bu Reni seperti ini, itu memang benar bisa terjadi seperti itu, tapi akan banyak gitu ya, kebanyakan orang tua menurut saya akan bingung dan menunggu. Jadi sebaiknya seperti apa gitu. Apakah sekolahnya dilanjutkan dengan sekolah seperti ini dan mengikuti gitu ya, nurut gitu ya. Karena kebanyakan orang sekitar 80% itu bakal nurut gitu. 10% bahkan nggak peduli lagi sama sekali gitu ya, dan sistemnya pasti dia apatis, sangat apatis terhadap sistem seperti ini. Dia mungkin bahkan boleh dibilang membenci sistem seperti ini, sistem pembelajaran jauh gitu ya. Tapi akan ada juga orang yang sebagian kecil lagi yang senang dengan sistem seperti ini gitu loh.
Jadi selalu bentuknya seperti bell curve seperti ini. Ada sedikit yang di sebelah kiri, lalu ada banyak yang di tengah-tengah, lalu sedikit lagi yang di sebelah kanan. Selalu seperti itu. Jadi minoritas itu selalu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri adalah yang paling benci-benci banget, sebelah kanan adalah yang paling happy-happy banget. Di tengah ini adalah orang yang biasanya galau, going where the wind blows aja gitu ya. Nah, jadi saya tadi ngomong sama Bu Reni, kita diskusi gitu ya, dari hasil diskusi kita adalah seperti ini. Saya pribadi, kami berdua, kami senang dengan sistem seperti ini karena kami justru memanfaatkan momen seperti ini untuk lebih dekat sama anak. Karena kalau biasanya gitu ya, kita tuh nggak bisa terlalu banyak dekat sama anak. Apalagi kalau misalnya anak sekolah dari pagi sampai siang, sampai sore gitu, apalagi habis ngeles-ngeles gitu. Mereka diajak belajar lagi juga mereka bosen. Tapi ketika kita sedang berada sama anak seperti ini, kita bisa ngajarin sama anak macam-macam gitu loh. Nah, salah satu kegemaran kita pada saat kita lagi jalan-jalan seperti ini adalah kita suka main tebak-tebakan. Jadi Sian selalu suka minta. Jadi suka minta main tebak-tebakan. Betul kan? Ini dia. Kenapa suara? Apakah adik Sian adalah seekor macan? Oke. Nah, jadi selain selalu minta main tebak-tebakan dong gitu ya. Dan mereka bertiga adalah peserta tebak-tebakan. Tebak-tebakan ini biasanya kita kasih dengan berbagai macam soal. Jadi soalnya bisa macam-macam. Kadang-kadang misalnya kita membahas tentang kendaraan, tentang hewan. Jadi misalnya kategori hewan, kategori tumbuhan. Kalau tadi kita kategori adalah teknologi. Oke, alat-alat dan teknologi. Dan ketika kita membahas tentang teknologi, tentang alat-alat, mereka banyak belajar. Ini misalnya gini ya, salah satu pertanyaan simpel ya. Ini mungkin Anda semua langsung tahu jawabannya gitu ya. Tapi mereka ternyata tidak tahu gitu ya. Kita tanya, alat yang ini berguna untuk menampilkan gambar, menampilkan gambar, menampilkan teks gitu. Mereka, wah apa ya? Komputer? Bukan. Apa ya? Depannya M, belakangnya R. Biasanya kalau kita pakai komputer, alat ini yang bagian menampilkan gambarnya apa ya? Mereka tidak tahu bahwa itu adalah monitor gitu loh. Nah, hal ini mungkin bagi kita sepele banget, tapi bagi mereka baru tahu bahwa itu namanya monitor. Oke? Dan kita banyak belajar juga misalnya yang lain. Misalnya apa alat yang berguna di komputer yang memproses semua data, misalnya CPU. Nah, oke, mereka tahu gitu ya. Nah, apa kepanjangan CPU? Mereka lagi-lagi terdiam gitu ya. Mereka nggak tahu CPU kepanjangannya apa. Nah, jadi kita banyak belajar tentang alat-alat. Atau misalnya pengetahuan umum, misalnya seperti apa sih alat yang dipakai untuk mengukur kecepatan? Misalnya alat mengukur kecepatan tadi namanya apa? Depannya S, belakangnya R. Tadi? Hah? Masih ingat? Alat mengukur kecepatan. Depannya S, belakangnya R, yang ada di mobil. Ada yang masih ingat yang depannya S belakangnya R? Alat betul sekali, speedometer. Oke. Terus alat yang dipakai sama dokter untuk meriksa pasiennya apa tadi? Itu kok? Teleskop. Bukan teleskop, depannya S. Teleskop. Bukan. Stetoskop. Stetoskop. Iya. Ya, ini adalah mic-nya. Iya. Oke. Nah, jadi nih, coba Kak Dede akan kasih pertanyaan sama. Cairan yang dipakai untuk mengisi termometer. Apa? Raksa. Bahasa Inggrisnya? Depannya M. Apa kok? Mercury. Ya. Nah, jadi kita justru memakai waktu seperti ini untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengajarkan hal-hal yang mereka tidak belajar di sekolah. Jadi misalnya salah satu kesalahpahaman misalnya ya. Salah satu kesalahpahamannya misalnya adalah kapan kita harus minta maaf gitu. Apakah kalau kita hanya salah secara sengaja saja, atau ketika kita tidak sengaja juga kita harus minta maaf. Kenapa kita harus meminta maaf gitu ya? Nah, ini adalah pelajaran yang bisa kita ajarkan sama anak-anak, kita share sama anak-anak supaya mereka bisa lebih mengerti. Karena saya melihat gitu ya, ketika pelajaran PPKN misalnya diajarkan adalah tentang ideologi bangsa gitu ya. Ideologi ini adalah pelajaran yang sangat berat sekali gitu loh. Jangankan untuk anak sekolah, untuk pebisnis pun begitu banyak yang tidak tahu apa tuh ideologi. Kenapa harus pakai ideologi? Kalau saya memang tukang ngajarin tentang ideologi. Karena yang namanya perusahaan kalau tidak ada ideologi pasti tidak akan bertahan lama gitu ya. Nah, kita ngajarin ideologi itu seperti apa, tapi bagi mereka itu berat banget gitu ya. Apalagi dulu saya masih ingat ketika saya kelas 3 SD gitu ya. Disuruh hafalin nama menteri-menteri gitu. Saya sampai ingat saya nulisnya menteri kebakaran gitu, padahal harusnya menteri kehutanan, saking jeleknya tulisan, saking tidak pedulinya gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa gitu ya. Dan kalau misalnya kita merasa kurang cocok dengan pelajaran sekolah, menurut saya inilah saatnya kita bisa memberikan pelajaran sama anak-anak kita. Jadi manfaatkan waktu ini di mana kita bisa bersama-sama dengan anak gitu ya. Mungkin kita merasa bahwa aduh saya tidak tahu sama pelajaran ini, saya tidak ngerti gitu loh. Tapi akan selalu ada ilmu-ilmu yang walaupun itu kecil, ternyata berguna bagi mereka. Misalnya kapan kita harus minta maaf? Misalnya, saya tadi monitor gitu ya. Itu adalah hal yang sepele banget bagi kita, tapi ternyata itu penting buat mereka.
Sharing. Ini salah satu pertanyaan bagus juga adalah barusan Koko nanya, Dedi ini apa? Kasih tunjuk kok, yang kau tunjuk kok. Nah, dia tanya itu apa? Jadi kasih tahu bahwa ini adalah teh gitu loh. Nah ini kan bagi kita orang dewasa adalah suatu hal yang simpel banget. Itu namanya teh celup kok. Jadi itu adalah bungkus teh, dalamnya ada teh, Aruna. lalu dicelupkan ke dalam air, makanya namanya teh celup. Aruna. Nah gitu, tuh, itu namanya teh celup. Ini kok teh singa? Nah, ya maksudnya teh celup cap singa, mereknya merek singa gitu. Tapi itu nama adalah teh celup, teknologi teh celup namanya. Jadi dicelupkan ke dalam gelas. Ada tidak? Ya boleh dipegang-pegang ya boleh. Jadi dalamnya itu ada bubuk teh. Nah itu bubuk teh. Kalau biasanya dulu teh orang itu tidak didalangkan dalam bungkus seperti itu. Jadi berserak aja di dalamnya. Jadi biasa teh orang tuh biasa kotor, banyak bubuk tehnya. Dan sekarang sudah pecah toh, jangan dimasukin lagi deh kalau sudah pecah deh. Nah, letakin ini di meja. Nah, sekarang dia belajar bahwa itu emang ada tehnya. Okay. Saya setuju ya bahwa semua itu tergantung pada mindset. Ketika kita dihadapkan sama situasi pasti macam-macam. Ada situasi yang menguntungkan, kita rasanya bagus, ada juga situasi yang rasanya kok tidak menguntungkan. Tapi balik-balik lagi, semua itu tergantung bagaimana mindset kita melihat. Saya sendiri melihat situasi belajar online dan belajar dari jarak jauh ini sebagai tetap sesuatu yang menguntungkan. Kenapa? Karena saya sebenarnya tuh dari kemarin-kemarin tuh termasuk tipe yang agak resah dengan pendidikan anak saya ya, dengan sekolahnya Aruna gitu. Dia sekolah dari pagi sampai sore setiap hari, tapi tidak semua pelajarannya itu sebenarnya menurut saya itu useful buat dia gitu. Jadi dengan kondisi sekarang yang lebih banyak di rumah, saya merasa bisa memilih, membantu untuk mensortir mana ilmu-ilmu yang penting, yang dasar, yang wajib mesti dia tahu, dengan yang tidak terlalu gitu ya. Bukannya saya meremehkan ya, setiap pengetahuan itu pasti bagus, tapi kan kita lihat skala prioritasnya ya, mana yang cocok, mana yang perlu untuk saat ini, yang urgent atau enggak gitu. Kayak misalkan pelajaran untuk say thank you, say sorry gitu ya, pelajaran budi pekerti dasar yang menurut saya ada begitu banyak pelajaran budi pekerti, tapi kenapa ada bahkan manusia dewasa yang juga tidak punya kesopanan yang cukup gitu kan. Itu kan berarti menunjukkan bahwa efektivitasnya sampai di mana gitu. Itu salah satunya. Belum lagi mungkin karena saya tahu tipe anak saya tipe kecerdasan perasaan ya, jadi saya juga lebih fokus untuk menggembleng dari sisi emotional quotient-nya, dari sisi EQ-nya, dari sisi kecerdasan merasanya, supaya justru itu jadi senjata yang tajam ketika dia dewasa. Bagaimana ilmu tentang berhubungan dengan manusia, banyak komunikasi, merasakan, termasuk berhubungan dengan dirinya, ngobrol dengan dirinya sendiri. Jadi ilmu yang mungkin kayaknya apakah benar nih bisa diajarkan untuk anak kelas dasar gitu, SD gitu ya, bisa, sangat bisa gitu. Kita bisa sampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana bagaimana caranya dia memperlakukan temannya, terus memperlakukan orang tuanya, cara mengasihi orang lain, mengasihi binatang. Menurut saya kondisi belajar seperti ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, kita tanya sama yang menjalani sekolah online sama ini. Shine kan sekolah online ya tiap hari ya? Ya, Berapa jam? Dari cuma 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Nah, kalau Sunshine sendiri gimana rasanya? Oh iya, di dekat kliniknya. Gimana rasanya sekolah online dibandingkan biasanya sekolah datang ke sekolah? Lebih enak atau lebih nggak enak? Lebih seru. Lebih seru? Iya. Kenapa? Kok lebih seru? Bagus nih jawabannya. Lebih sebentar. Oh, karena sebentar. Jadi kalau sekolah biasanya tuh kan dari pagi sampai jam berapa? Jam 2 ya? Kayak 5 jam kayaknya di sekolah. 5 jam. beneran. Kalau sekarang jadi 1 jam 20 menit gitu. Jadi itu lebih menyenangkan ya. Kalau gimana kalau Shine belajarnya sambil jalan-jalan gini, sambil kuis atau kita ngobrol terus kita belajar-belajar gitu, apakah lebih enak atau enggak? Enggak. Enggak. Jadi sukanya belajarnya gimana? Ya biasa aja. Di rumah tapi sebentar. Oke, thank you Shine. Itu buat pendapat pertama. Oke, sekarang nih ada Aruna. Tadi Shine kelas 5, ini Aruna juga kelas 5. Aruna nih biasa sekolah dari pagi sampai sore, 5 hari gitu ya Naya. Ambil agak lihat ke kamera.
Nah, gimana menurut Runa sekarang dengan sekolah online dibandingkan dulu sekolah setiap hari? Lebih enak atau lebih nggak enak? Lebih nggak enak, Lebih nggak enak kata Runa. Kenapa nggak enaknya? Karena apa nggak enaknya? membosankan, Membosankan. Kenapa kok bosan kalau sekolah online? nggak bisa ketemu teman-teman. Nggak bisa ketemu teman-teman tuh kan, jawabannya beda lagi kan. Jadi orientasi sekolah yang utama adalah ketemu teman-teman dan main sama-sama ya. Heeh. Kalau misalkan menurut Runa, kalau sekolahnya santai di alam sambil kita main-main gini, jalan-jalan sambil belajar gitu, menyenangkan nggak? Menyenangkan Menyenangkan. Kenapa? karena kita jalan-jalan kemana-mana bisa juga sambil belajar. Oh, bisa jalan-jalan, santai sama belajar gitu ya. Oke deh, thank you Aruna. Oke, kalau tadi sudah ada 2 anak kelas 5 gitu ya. Sekarang kita tanya pendapat sama yang junior high school. Di sini ada Koko Cloud. Nah, dia kebetulan baru memulai kelas 1 dan kemarin sempat lulus tanpa ujian ya. Nah, Iya. pertama dan satu-satunya di dunia. Kita tanya sama Koko Cloud, gimana perasaannya sekolah online gitu? Apakah lebih enak atau lebih nggak enak dibandingkan kalau biasa sekolah di sekolah? Sebenarnya sih ada dua sisinya, ada sisi negatif dan ada sisi Oh, positifnya. bagus. Satu-satu jelasin coba. Pada sisi positifnya enak karena kita bisa belajar kapan aja, di mana aja, kapan kita mau. Tapi yang sisi nggak enaknya itu lebih susah paham, tidak bisa ketemu teman secara langsung, dan utamanya sih emang agak susah paham aja pelajarannya. Oke, jadi ada enaknya dan nggak enaknya. Enaknya tadi ya sudah lah, bisa belajar sambil di rumah, bisa ngatur waktu, tapi nggak enaknya nggak susah paham dan bisa ketemu temen ya, karena kan jarak jauh ya. Karena kebetulan kalau Koko Cloud ini anak kecerdasan sensing, yang mana lebih yakin, lebih enak, lebih mantap kalau bisa bertatap muka. Jadi, tapi gimana kalau menurut Cloud kalau belajarnya begini, ketemu langsung tapi sambil ngobrol, sambil kuis, sambil jalan-jalan gitu, enak nggak sih sebenarnya? Tapi nggak sadar kan tadi belajar banyak banget. Iya. Enak nggak sih gitu? Tetap lebih enak duduk di kelas begini atau jalan-jalan gini? Lebih enak jalan-jalan. Lebih enak jalan-jalan sambil belajar. Begitulah. Kenapa? Apanya? Kenapa begitu? Kenapa lebih enak belajar sambil jalan-jalan sambil belajar? Ya Daripada duduk agar di nggak kelas. bosan sih. Tidak bosan. Ya, jadi bermain sambil belajar itu tetap menyenangkan bagi siapa saja. Setuju? Setuju. Dadah gitu dulu. Nih, terima kasih buat Cloud, buat Aruna dan buat Sunshine.